saya Vivi Cahyani. Di sini saya akan memberikan tutorial Photoshop dasar mengenai blending option dan liquify. Selamat menonton. Jadi yang akan kita pelajari yaitu mengenai blending option. Dalam Adobe Photoshop terdapat beberapa tools tambahan untuk mendukung kerja kita. Salah satunya adalah blending option. Blending option juga memiliki beberapa subtools yaitu drop shadow, inner shadow, outer glow, inner glow, bevel and emboss, satin, color overlay, gradient overlay, pattern overlay, dan stroke. Pertama-tama buka Photoshop yang sudah kalian install, bisa melalui shortcut yang ada pada desktop ataupun melalui search bar. Ketik Photoshop, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian klik open. Lalu setelah ini tunggu saat Photoshop sedang loading untuk membuka aplikasi. Ini merupakan tampilan setelah Photoshop Anda sudah terbuka. Kemudian, untuk membuat file baru, cukup klik File, kemudian klik New. Setelah itu, atur ukuran, resolusi, dan juga background yang Anda inginkan. Saya menggunakan default Photoshop size. Kemudian, untuk namanya, saya tulis nama saya sendiri, dash UTS Multimedia. Kemudian klik Create. Ini merupakan tampilan setelah Anda membuat file baru. Kemudian pertama-tama drag and drop atau insert gambar yang sudah Anda siapkan ke dalam Caranya, cukup klik gambar yang ingin Anda pindahkan. Di sini saya menggunakan foto saya sendiri. Kemudian drop di bagian lembar kerja Photoshop. Maka akan muncul tampilan gambar Anda. Kemudian klik centang. Selanjutnya, untuk mengakses menu blending, Anda dapat ke bagian bawah layer di sebelah kanan, kemudian klik FX. Klik, kemudian di sini ada blending option. Maka di sini akan muncul berbagai subtools yang ada pada blending option. Di sini ada bevel and emboss. Bevel and emboss sendiri ada counter dan tekstur. Kemudian ada stroke, inner shadow, inner glow, satin, color overlay, gradient overlay, pattern overlay, outer glow, dan drop shadow. Di sini mari kita coba satu persatu. Pertama di bagian bevel and emboss. Kita klik centang, kemudian di sini kita dapat mengubah aturannya. Di sini untuk kedalaman, di sini stylenya ada inner, outer, emboss, below emboss, ataupun stroke emboss. Di sini saya menggunakan inner bevel, kemudian ada smooth, chisel hard, chisel soft. Saya menggunakan smooth. Ada kedalaman. Di sini bisa Anda geser, kemudian di bagian kanan sini ada preview. Preview dari bevel yang sudah kalian atur. Kemudian di sini ada size, soften, shading. Kemudian di sini ada angles. Angles di sini merupakan derajat dari bevel yang kalian atur. Kemudian di sini ada highlight mode, opacity, shadow mode, dan seterusnya. Kemudian coba Anda klik OK, maka jadinya akan seperti ini. Ini menggunakan inner bevel yang tadi sudah kita atur. Klik bagian blending option lagi, kemudian misal kita unactive. Di sini terlihat ya perbedaannya. Ini tanpa bevel dan ini menggunakan bevel. Ada perbedaan di sini. Kemudian menu yang kedua stroke. Kita coba untuk stroke. Nah, di sini ada structure dan fill type. Untuk structure-nya itu ada size atau ukuran. Di sini mengubah ukuran dari bordernya ya. Kemudian di sini type-nya outside, bisa inside berarti ke dalam gambar. Kemudian dan center. Center itu ada di tengah garis dari gambar itu sendiri. Saya menggunakan outside. Kemudian blend mode-nya ada normal,
dissolve. Anda bisa melihat preview atau melihat langsung di gambar. Linear burn, darker color, dan seterusnya. Saya menggunakan normal. Kemudian colornya bisa menggunakan gradient atau pattern atau color solid ya. Kemudian bisa Anda ubah di sini. Misal saya akan menggunakan warna pink, ungu. Kemudian klik OK, kemudian klik OK. Maka jadinya akan seperti ini. Kita lihat perbedaannya. Ini menggunakan stroke dan ini tanpa stroke. Ini menggunakan stroke, ini tanpa stroke. Kemudian untuk menu yang ketiga, yaitu inner shadow, kita aktifkan. Di sini sama seperti sebelumnya, ada menu structure dan quality. Untuk structure-nya ini ada multiply dan seterusnya sampai luminosity. Kemudian ada opacity, angel, dan seterusnya. Ini untuk pengaturan kontur. Di sini misal saya ingin mengubah warna menjadi kuning. Saya klik OK. Kuning terlalu cerah, saya ganti menjadi biru. Saya klik OK. Di sini sudah terlihat ya, di bagian angel kita bisa mengubah. Di sini jika menggunakan angel 125 derajat, maka inner shadow-nya ada di sebelah atas dan kiri. Kemudian apabila kita putar, bisa di sebelah atas dan kanan. Dan seterusnya sesuai keinginan kalian. Misal saya menggunakan min 61 derajat. Dan warnanya biru. Dan tampilannya seperti ini. Ini apabila menggunakan inner shadow. Saya ubah menjadi pink. Oke. Tidak terlalu terlihat jelas. Nah, terlihat ya untuk perbedaannya menggunakan inner shadow ataupun tidak. Kemudian inner glow. Nah, ini setelah saya klik ternyata sudah ada pengaturannya ya. Nah, di sini bisa Anda ubah-ubah. Ada dissolve, multiply, color burn, screen. Saya menggunakan screen, kemudian Anda bisa atur opacity maupun noise-nya. Kemudian Anda bisa mengubah warnanya. Misal di sini saya menggunakan kuning. Kemudian ada pengaturan untuk elemen. Di dalamnya ada teknik search, choke, dan size. Kemudian ada quality, di dalamnya ada contour, range, dan jitter. Ini tampilan menggunakan inner glow dan ini tanpa inner glow. Kemudian untuk pengaturan satin. Misal saya menggunakan warna kuning, saya oke. Kemudian di sini ada pengaturan opacity. Kemudian ada pengaturan derajat. Di sini ada preview. Dan Anda dapat lihat di preview maupun langsung ke objek atau layer yang sedang Anda ubah. Ini perbedaan antara menggunakan satin dan tidak menggunakan satin. Untuk pengaturannya tergantung dari keinginan Anda masing-masing. Kemudian saya aktifkan color overlay. Misal warnanya saya ubah menjadi merah, saya klik OK, maka warnanya akan dilapisi merah seperti ini. Kemudian untuk opacity-nya juga bisa Anda atur. Semakin ke kanan maka warnanya semakin pekat seperti ini. Ini apabila saya menggunakan color overlay, saya ganti kuning. Dan ini apabila tidak menggunakan color overlay. Kemudian menu selanjutnya ada gradient overlay. Saya aktifkan. Nah, di sini ada blend mode. Ada banyak menu di sini. Saya menggunakan screen. Kemudian ada opacity atau kepekatan dari gradiennya. Kemudian dari gradient itu sendiri bisa Anda ubah warnanya seperti ini. Misal di sini Anda ingin menggunakan kuning, maka tinggal klik OK. Maka tampilannya akan berubah menjadi kuning. Seperti ini. Kemudian untuk angelnya,
perbedaannya dapat Anda lihat di sini. Jika sudah sesuai dengan keinginan Anda, maka klik OK. Ini perbedaan antara menggunakan gradient overlay dan tanpa gradient overlay. Kemudian untuk pattern overlay. Klik pattern overlay untuk pengaturan. Di sini ada berbagai pattern. Ada trees, grass, dan water. Trees sendiri ada beberapa, dan grass ada beberapa, water juga di dalamnya ada beberapa. Di sini saya misal menggunakan water, yang ini saya klik OK misal, maka tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan apabila menggunakan pattern overlay, ini tanpa pattern overlay. Kemudian menu selanjutnya yang akan kita coba yaitu outer glow. Jadi pada outer glow ini ada banyak mode, blend mode seperti biasa, dan saya menggunakan linear light. Kemudian opacity-nya bisa Anda atur atau kepekatannya sesuai keinginan Anda. Kemudian noise-nya juga bisa Anda atur. Kemudian warnanya juga bisa Anda ubah. Misal saya ubah menjadi kuning. Kemudian untuk elemennya tekniknya softer, spread dan size-nya juga bisa Anda atur. Kemudian quality-nya bisa Anda atur juga. Konturnya bisa Anda ubah. Terlihat ya perbedaannya. Bisa Anda lihat di preview maupun di gambar itu sendiri. Kemudian apabila sudah seperti yang Anda inginkan, cukup klik OK. Ini apabila menggunakan outer glow, ini tanpa outer glow. Kemudian menu yang terakhir yaitu drop shadow. Ada banyak elemen di sini. Misal warnanya saya ubah menjadi kuning, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah previewnya. Opacity-nya bisa Anda ubah. Kemudian untuk angle atau derajatnya juga bisa Anda ubah ke kanan, ke bawah, kanan, ke bawah, ke kiri, dan ke atas, dan seterusnya sesuai keinginan Anda. Kemudian konturnya seperti biasa bisa Anda ubah juga. Distance atau jarak antara bayangan dan objek itu sendiri. Ada spread. Spread ini merupakan besar dari bayangan itu. Kemudian size ukuran dari bayangan itu sendiri, yang dari bayangan ke yang bayangan kabur, itu size. Ini apabila menggunakan drop shadow, ini tanpa drop shadow. Bagaimana jika menggunakan banyak di sini? Saya aktifkan semuanya kecuali pattern. Maka jadinya seperti ini. Objeknya bisa Anda atur sesuai dengan keinginan Anda. Sekian tutorial yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.